Anda kembali di 60 Menit Special Report, membuka mata mengungkap fenomena. Saudara, buah kurma biasa dikonsumsi selama bulan Ramadan, khususnya saat berbuka puasa. Namun Anda kini harus waspada memilih buah asal Timur Tengah itu. Pasalnya pedagang nakal justru memanfaatkan momen Lebaran dan Idul Fitri, menjual kurma yang tak layak konsumsi yang sudah bercampur dengan zat kimia berbahaya. Saya sih nggak mikir ke situ sih. Ya saya sih yang penting duit. Nggak tahu kalau ke kesehatan katanya sih nggak bagus karena buat formalin itu ya. Barang-barang pelabuhan, barang sisa, barang yang udah disortir lah gitu. Kita beli. Nah di sana kan emang saya juga pernah lihat kan di pelabuhan tuh emang kotor. Berarti emang ya nggak layak lah kalau saya bilang tuh kan buat makanan lagi kurma ya yang lembek kayak gitu. Anjuran berbuka puasa dengan kurma bukan tanpa alasan. Selain rasanya yang manis, kurma juga menyimpan berbagai manfaat kesehatan. Namun, tahukah Anda saudara, beredar kurma dengan zat kimia berbahaya? Lantas, seperti apa modus yang digunakan? Kurma, buah asal Timur Tengah ini menjadi salah satu buah impor terbesar di Indonesia. Apalagi saat Ramadan tiba, tak lengkap rasanya jika buka puasa tanpa kurma. Dokter spesialis gizi klinik Universitas Indonesia Wiji Lestari menyebut, mengonsumsi kurma baik untuk kesehatan, namun tentunya tetap dalam batas wajar. Kurma itu utamanya adalah karbohidrat ya, dan karbohidratnya adalah karbohidrat sederhana. Memang mensuplai energi dengan cepat, mensuplai kalori dengan cepat. Tetapi kalau jumlahnya berlebihan, ini juga tidak baik. Karena kalau karbohidrat sederhana ini dikonsumsi dalam jumlah yang banyak dan sering, begitu ya, maka akan meningkatkan risiko diabetes misalnya, obesitas, gitu. Sehingga memang saran konsumsinya adalah tidak terlalu banyak. Kurma ini kan sebagai sumber karbohidrat. Nah, kalau kita bandingkan, misalnya saja ya, dalam 100 gram kurma itu kisaran kalori yang terkandungnya itu sekitar 280 sampai sekitar 300-an, tergantung ukurannya ya. Nah ini kalau kita bandingkan dengan nasi 100 gram yaitu kisarannya sekitar 130 sampai 180 kalori. Nah kalau nasi ya per 100 gramnya. Sehingga kurma ini kurang lebih per 100 gramnya itu hampir 2 kali lipat ya, 2 kali lipat dari satu porsi nasi. Itu sehingga memang itu sebabnya tidak boleh berlebihan ya mengkonsumsi kurma, juga ada batasnya karena dia kalorinya cukup tinggi. Kurma menyimpan banyak manfaat kesehatan. Namun miris, ada saja pedagang kurma musiman yang mencampurkan beragam zat kimia berbahaya demi meraup untung besar. Saya bertemu Dimas, bukan nama sebenarnya. Pedagang nakal yang mengaku belajar memoles kurma dengan boraks, formalin, dan siklamat sebagai pemanis dari temannya sejak tahun 2019. Terjepit ekonomi, Dimas terpaksa menjadi pedagang musiman nakal sejak tahun 2020 kala ojek online sepi pengguna akibat dilanda pandemi COVID-19. Pas corona kan memang susah nyari duit, ojek online juga sepi, ya kan? Ya dari situ tuh, ya ternyata banyak yang pesen, baik yang ini kan kurma waktu corona gitu kan buat imun katanya. Nah itu udah tuh, akhirnya kita tekunin dah. Pokoknya 2 tahun itu tuh lumayan dah. Kita jualan online. Ya tadinya juga ogah, cuman karena terpaksa kan keuangan. Kadang kalau lagi ada si keramat agak susah, pakai ini aja yang di warung, pakai gula biang tuh, yang buat bahan es. Kayak gitu, cuman lebih banyak lagi takarannya, nggak cuma sesendok. Sama pengawetnya ya pakai itu juga bisa borak. Kalau kayak gitu-gitu di warung juga ada sih. Gampang lah kayak gitu mah dapetnya. Ya artinya bukan barang yang susah gitu. Kita dapat kurma tuh dari teman tuh katanya sih
kita nggak tahu, katanya sih dapetnya dari pelabuhan, barang-barang pelabuhan, barang sisa, apa barang yang udah disortir lah gitu. Kita beli, kayak gitu belinya. Nah di sana kan emang, saya juga pernah lihat kan di pelabuhan itu emang kotor. Berarti emang ya nggak layak lah kalau saya bilang itu kan buat makanan, apalagi korma ya. Kalau yang teksturnya kayak udah lembek tuh kalau dikasih formalin dia bisa keras kalau dijemur. Dimas mengaku bermodal kurma murah tak layak konsumsi yang dipoles zat kimia berbahaya, ia mampu meraup untung hampir 100%. Saat Ramadan, kurma berbahaya olahan Dimas laku terjual hingga 500 kg. Saya sih nggak mikir ke situ sih. Ya saya sih yang penting duit. Nggak tahu kalau ke kesehatan katanya sih nggak bagus kalau buat formalinnya itu ya. Pengawetnya itu ya, keuntungannya 100% kalau keuntungannya ya. Karena kalau modal kita misalnya korma terus beli barang-barang yang lain tuh yang buat formalin kayak gitu sama pemanis buatannya paling habis 85, terus kita bisa jual keuntungannya 70.000, ya hampir 100%, jauh lah. Kalau yang jujur paling kita untung 20.000, 25, paling banyak 30.000. Jauh lah mbak, kurang lebih 500 kiloan tuh. 500 kilo. Dan itu emang barangnya gampang dari corona. Mau nyari api juga waktu corona sih gampang sih sebenarnya. Nggak ada juga yang jualan. Buka, kita ya gampang lah, gampang dapetnya, gampang jualnya waktu corona. Kalau kasat mata susah mbak. Palingnya itu kalau buat disambit sakit deh kalau yang pakai gituan keras karena ada formalinnya kan sama kan dijemur lagi itu jadi teksturnya memang keras. Boraks merupakan senyawa natrium tetraborat berbentuk kristal yang dapat larut dalam air. Boraks digunakan antara lain untuk campuran pembuatan gelas, pengawet kayu hingga campuran pupuk. Mengonsumsi makanan mengandung boraks bisa menyebabkan gangguan susunan saraf pusat, fungsi ginjal, dan hati. Formalin berbentuk larutan bening dengan bau menusuk yang biasa digunakan untuk mengawetkan mayat, pembunuh hama, pembuatan pupuk urea, dan banyak industri lain. Keracunan formalin akut menyebabkan iritasi, alergi, mual, muntah, rasa terbakar, sakit perut, dan pusing. Sementara jangka panjang menyebabkan gangguan pencernaan, hati, ginjal, pankreas, sistem pusat syaraf, hingga kanker. Sementara sebagai pemanis buatan siklamat bisa dikonsumsi. Badan POM tetap mengingatkan makanan mengandung pemanis buatan tidak dikonsumsi balita dan ibu hamil karena risiko kesehatan. Melalui keterangan tertulis kepada Kompas TV, BPOM menyatakan sekitar 2,5% takjil berzat berbahaya ditemukan dari 20.000 sampel diambil di seluruh Indonesia, salah satunya kurma, sejak 2020 hingga 2022. BPOM mengimbau masyarakat mengecek kemasan, label, izin edar, dan kedaluarsa sebelum membeli panganan olahan agar terhindar dari risiko kesehatan. Wah, baru dengar saya. Ya sangat mengkhawatirkan ya kalau begitu ya. Padahal itu kan sudah ada tuntunannya makan kurma. Tapi kok ya ada ya tega-teganya sampai memberikan pengawet itu ya Pak ya, pengawet. Saya baru nggak sekarang. Ya khawatir sih. Itu jahat ya, zolim ya berarti ya. Orang kan pengen sehat, terus pengen jalanin sunnah, tapi kenapa ada orang-orang yang kayak gitu? Saya juga khawatir, soalnya saya juga belinya online nih, kurmanya saya beli online. Kalau online kan saya nggak tahu tokonya kayak apa gitu ya. Dan Badan POM itulah yang bisa menyelidiki makanan itu apakah ada borak atau tidaknya. Jadi kekhawatiran masyarakat bisa terjawab. Koordinator Pengaduan dan Hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, Suharsi menyebut, umumnya pelaku merupakan pedagang kecil yang butuh pembinaan. Sularsi menilai pendekatan sosial dan ekonomi lebih tepat dibandingkan pidana hukum.
pendekatannya itu adalah satu, bisa dilakukan pendekatan secara sosial, kemudian juga dilakukan pendekatan secara ekonomi, karena saya yakin bahwa mereka melakukan usaha ini untuk bertahan hidup. Berbeda sama mereka yang melakukan usaha untuk mendapatkan suatu keuntungan yang besar. Nah, ini akan sangat berbeda. Tetapi ini dua-duanya memang tidak dapat dibenarkan. Tetapi cara penanganannya, cara penindakannya itu pun juga harus berbeda di dalam hal ini. Bisa menggunakan pasal-pasal seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tetapi kalau ini adalah pangan, bisa menggunakan Undang-Undang Pangan. Nah, kalau Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu kan bisa bahwa apabila dia menggunakan bahan berbahaya yang tidak sesuai atau sudah membahayakan pada masyarakat, itu kan pasal 62 bisa dijerat di sana. Kemudian kalau di dalam Undang-Undang Pangan itu kan jika pelaku usaha menggunakan bahan berbahaya atau menggunakan bukan bahan pangan dan itu merupakan bahan berbahaya, itu juga akan dikenakan pasal. Jadi pasal ini juga bisa dilakukan secara pasal berlapis, yaitu bisa dengan Undang-Undang Pangan maupun dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selalu waspada memilih takjil berbuka puasa. Waspada, kurma berzat kimia berbahaya, bukannya sehat, malah petaka yang didapat. Saudara, apa ciri-ciri kurma berformalin dan bagaimana dampak yang langsung dirasakan usai mengonsumsi kurma berformalin? 60 menit special report. Segera kembali. Saudara, penjualan buah kurma naik 2 kali lipat saat bulan Ramadan. Namun tetap waspada, jangan sampai tertipu pedagang nakal. Menjadi takjil andalan berbuka puasa, kurma menyimpan sejumlah manfaat kesehatan. Pertama, kurma mengandung serat pangan dan asam amino yang baik untuk sistem pencernaan. Kedua, kurma mengandung mineral yang bermanfaat menjaga kekuatan tulang. Selain itu, antioksidan kurma menjaga kekebalan tubuh. Tak hanya itu, mengkonsumsi kurma secara rutin juga dapat menghindarkan Anda dari anemia. Sekarang, bayangkan jika Anda mengonsumsi kurma yang mengandung zat kimia berbahaya. Bukan sehat, malah petaka yang didapat. Seperti yang dialami Febrina Pasaribu, ibu rumah tangga asal Medan, Sumatera Utara. Febrina Pasaribu, seorang ibu rumah tangga di Medan, Sumatera Utara, melalui sambungan telepon membagikan pengalamannya kepada Kompas TV. Ramadan tahun lalu, tahun 2022, saya beli kurma dari teman via online. Harganya murah, sekitar 15-20 ribu untuk 500 gramnya. Rasa manisnya kuat banget, kayak makan manisan. Benar-benar beda jauh dari kurma yang biasa saya beli. Teksturnya lebih lembek dan lengket. Habis makan beberapa buah, efek samping yang saya rasakan adalah pertama, gigi menjadi ngilu, kemudian bikin tenggorokan jadi gatal, terus kayak ada pahit di ujung. Suami saya makan beberapa lebih banyak dari saya karena memang suka kurma. Efek samping yang dirasakan juga sama, tapi dia lebih merasa kebas di tangannya. Awalnya saya tidak tahu ada kurma yang berbahaya seperti ini, tapi setelah kejadian, akhirnya saya googling, cari referensi dari sumber yang terpercaya. Ciri-cirinya pas sekali dengan yang saya alami dari kurmanya dan efeknya. Ternyata saya telah mengkonsumsi kurma palsu. Bedanya dengan kurma biasa itu, dia rasanya lebih manis banget malah, dan ada butiran-butiran kristalnya. Lengket seperti ada liquid di permukaan kurmanya dan dia lebih mengkilap. Kurmanya itu tidak ada labelnya, tidak ada merek, daftar gizi juga tidak ada, kemasannya juga dari plastik ziplock polos karena repack. Tapi karena sama temen, awalnya saya nggak curiga, jadi saya makan aja. Selalu awas dan teliti dalam membeli kurma. Apalagi kurma kini tak lagi hadir saat Ramadan. Kurma sudah menjadi pangan sehari-hari masyarakat Indonesia. Dewa, salah satu pedagang kurma di Tanah Abang, Jakarta Pusat menyebut, kurma tak lagi sebatas oleh-oleh haji dan umroh. Namun sudah menjadi panganan sehari-hari masyarakat Indonesia. Penjual kurma saat Ramadan pun melonjak hampir 2 kali lipat dengan omset 20 juta rupiah per hari. Karena kurma ini udah bukan sebagai oleh-oleh haji aja sekarang, udah konsumsi sehari-hari. Bagi masyarakat Indonesia sih kebanyakan udah hampir tiap hari makan kurma rata-rata.
Ya sebagian juga ada yang menjalankan sunnah kayak Senin Kamis itu pasti gitu kan. Ya, kalau untuk bisnis sih peluangnya ke depannya bakal lebih sih, soalnya dari kita minta dari distributor tuh udah semakin banyak tiap harinya kan, itu udah pasti bukan oleh-oleh jadi konsumsi itu kan. Terus juga sama kebanyakan dijadiin ini campuran, misalnya dijadiin sari juga bisa, dibuat jus. Ada 30 jenis kurma yang dijual. Dewa menyebut jenis kurma Sukari yang paling laris karena dinilai cocok dengan lidah orang Indonesia. Harganya pun cukup terjangkau. Kalau kurma itu Sukari, kebanyakan sih rata-rata ngadunya sih kadar gulanya tinggi kalau Sukari itu. Karena kan Sukari itu kurma raja bagi orang-orang negara Mesir atau di negara Mesir sih ya. Konsumen Indonesia senangnya yang manis gitu ya? Iya. Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2022 mencatat, impor kurma mencapai 61.352 ton. Ini setara 86,25 juta dolar Amerika Serikat atau 1,25 triliun rupiah. Lalu, tahun 2021 impor kurma setara 69 juta dolar Amerika Serikat atau 1 triliun rupiah. Sementara tahun 2020, impor tercatat stabil 81,37 juta dolar Amerika Serikat atau setara 1,17 triliun rupiah. Negara importir kurma ke Indonesia diantaranya Tunisia, Mesir, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Iran, Aljazair, dan Palestina. Selain dikonsumsi langsung, potensi penjualan kurma olahan pun cukup menggiurkan. Widya, pemilik kurma coklat Kurcok Lezato yang berdiri sejak 2016, kini berkembang pesat. Berawal omset 10 juta rupiah, kini Widya bisa mengantongi 100 juta rupiah per bulan. Jadi kan kalau bulan puasa tuh kok identik dengan kurma ya. Kadang sebagian orang itu kurang suka kalau makan buah kurma langsung. Jadi aku ada inovasi untuk diisi dengan berbagai varian rasa gitu. Dan ternyata setelah diisi varian rasa ini, yang nggak suka kurma jadi suka gitu. Jualannya kita dari awal online aja ya gitu. Kita nggak ada toko, kita cuma ada pabrik dan gudang. Kita full online semua karena yang gemar kurma ini kan banyak banget ya, dan semua kalangan rata-rata suka gitu. Jadi perkembangannya cukup pesat sih. Merintis dari usaha kecil memiliki 3 karyawan, kini Widya mampu mempekerjakan 23 karyawan. Dalam sehari, ia bisa memproduksi hingga 700 toples kurma coklat. Bahkan, Widya mulai melirik ekspor ke negara tetangga. Nah Ibu, aku mau dong dijelasin ini kurma yang dipakai jenisnya apa dan bagaimana sih melihat kurma yang bagus? Kurmanya kita pakai yang dabas ya. Nah kurma yang bagus itu dia tuh isinya dalamnya tuh bersih, nggak ada kayak ngeres pasirnya gitu, dia bersih. Dia nggak ada kutunya, dia nggak berkutu, dan nggak kering, dia lembut. Pesan-pesannya untuk yang pengusaha baru yang baru memulai itu jangan takut untuk mencoba, berani untuk memulai gitu, dan bekerja keras ya, karena ya kita kan nggak tahu kita berhasil apa enggak kalau kita nggak coba. Menjadi salah satu takjil primadona, kurma selalu dinanti saat berbuka. Baik setelah dikeringkan maupun diolah menjadi beragam panganan, kurma selalu menempati tempat istimewa selama Ramadan. Tetap waspada dan hati-hati memilih kurma agar tak berakhir celaka. Tak terasa sudah 60 menit kami hadir menemani Anda, saudara. Saatnya kami undur diri. Sehat selalu. Sampai jumpa.